Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Harusnya saya Selasa ya, tukeran sama Pak Rahmat. Jadi dalam kesempatan ini saya mau sharing tentang keutamaan mendoakan sesama muslim. Nah, jadi berdoa adalah satu amalan dengan sejumlah keutamaan yang dapat dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa ayat Al-Quran dan hadis pun menjelaskan keutamaan mendoakan sesama muslim. Artinya gini, umat muslim itu punya senjata yang namanya doa, ya. Yang tingkat derajat dikabulkannya sama Allah tuh tinggi. Tapi berdoa itu biasanya kan kita melakukan untuk diri sendiri, ya. Nah, ternyata ketika kita berdoa, ya, jadi di surat Ghafir ayat 60, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Artinya apa? Di sini Allah menyatakan bahwasanya berdoalah padaku, doa, maka akan aku kabulkan. Malah yang gak berdoa kepada dia itu termasuk orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang sombong, gak mau berdoa, gak mau minta tolong sama Allah, kita udah tahu endingnya masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi doa itu sangatlah penting. Kalau mungkin di umat agama lain ada doa juga, tapi kalau di dalam Islam itu lebih khusus lagi doanya, karena apa? Karena bisa lebih spesifik lagi permintaannya. Bahkan berdoa itu diwajibkan. Kenapa? Karena kalau nggak berdoa dibilang sombong sama Allah, ya. Nah, kita sama-sama tahu doa yang kita ucapkan itu atas segala keinginan kita, atas segala kebutuhan kita, ya. Terutama didahului dengan apa? Beriman dulu. Beriman, beramal soleh, baru doa. Jadi kalau misalnya berdoa nggak pakai iman, nah ada yang kurang. Ya, kuncinya satu adalah beriman dulu, beramal soleh. Lalu apa yang kita doakan itu akan dikabul sama Allah. Jadi ada passwordnya, ya. Nah, berdoa sendiri pun tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, tapi juga bisa kita mendoakan orang lain. Nah, kita lihat sekarang keutamaan dan dalil mendoakan sesama muslim. Keutamaan mendoakan sesama muslim disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, malaikat juga turut mendoakan orang yang berdoa tiap kali mereka mendoakan sesama muslim. Mamin abdu muslimi yada'ul lil akhi bizari ghaibi illa qala malaku walaka bimithli. Artinya apa? Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Ketika kita berdoa buat orang lain, ya, di atas kita tuh ada malaikat yang mengaminkan katanya. Kita doakan orang lain supaya misalnya Pak Yul didoakan supaya sehat terus, ya. Untuk kamu juga sehat terus, kata malaikat seperti itu. Ya.
Melalui riwayat lainnya disebutkan pula bahwa mendoakan sesama muslim itu termasuk jenis doa yang mustajab. Jadi kalau ada yang nanya, doa yang mustajab itu yang bagaimana? Kan kita tahu tuh ada waktunya, ada tempatnya, ya, ada sebab-sebabnya. Ya. Nah, doa yang mustajab lagi apa? Ketika kita mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu kita doain. Ya. Jadi kalau habis doain Pak Eri, tiba-tiba, Pak Eri, lo udah gue doain. Nah, jangan begitu. Ya. Biarkan itu menjadi goib. Nggak tahu Pak Eri kalau kita doain. Pak Eri punya lagi ditimpa kesusahan apa, kita tahu, kita doain. Malam-malam kita bangun, sholat tahajud, kita doain. Ya Allah, mudah-mudahan masalahnya Pak Eri cepat selesai. Atau apa yang Pak Eri inginkan tercapai, amin. Nah, malaikat ngelihat, wah ini lagi doain Pak Eri, ini lagi doain Pak Yul nih. Nah, doa yang sama buat kamu. Makanya kita kalau doa jangan ngedoain orang jelek. Gitu. Ya, karena kan balik pada kita sendiri. Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudara itu mustajab, ya, menurut hadis ini ya. Di kepala seorang muslim itu ada malaikat yang diberi tugas. Bila ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu mengucapkan amin dan untukmu juga seperti itu. Jadi kita sekarang udah tahu kalau kita doain sesama muslim, saudara-saudara kita tanpa dia tahu kita doain, kita mendoakan yang baik-baik, maka malaikat juga berkata amin doa yang sama untukmu. Ada tugas khusus buat malaikat. Kita kan semuanya tahu ya, malaikat itu jumlahnya banyak banget. Ada yang ditugaskan khusus untuk itu. Gitu. Dia keliling, ya, dia lihat mana nih yang lagi doain saudara-saudara muslimnya nih, ya kan? Oh, nih Pak Aleh lagi ngedoain Bang Irfan nih. Doa yang sama buatmu. Ya, gitu. Selain itu, dikutip dari Syarah Riyadus Shalihin jilid 3 karya Imam Nawawi, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai doa yang lain, doa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Salah satunya di Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwalina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sering kita baca nih. Orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, di Al-Hasyr ayat 10. Lalu di surat Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mustaqbalakum wa maswakum. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Saya ulangi. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Ini yang terakhir nih, maksudnya apa nih? Maksudnya Allah mengetahui tempat dan kegiatan dan tempat istirahatmu adalah apa? Allah mengetahui tingkah laku kita pada siang hari dan tempat tinggal kita pada malam hari. Ya. Gak ada sesuatu pun yang luput bagi Allah. Artinya segala kebutuhan kita, kesusahan kita, usaha kita, sekecil apapun Allah tahu dan sudah menyiapkan ganjarannya. Maka jangan lupakan berdoa untuk sesama orang beriman, karena itu dapat menyebabkan ampunan Allah pada kita. Jadi Rasulullah aja, Nabi Muhammad aja disuruh mendoakan orang-orang mukmin baik laki dan perempuan. Artinya apa? Kita nggak cukup doa buat diri sendiri, kita doakan orang lain. Asbab kita mendoakan orang lain, Allah udah menyiapkan ganjarannya. Ya, Dia tahu
kegiatan kita pagi ini, siang ini tuh apa, ya kan? Ada yang nyari rejeki, ada yang lagi doa, hataman Quran, ada yang ngedoain. Itu semua udah nggak ada yang luput, ya, nggak ada yang luput sama Allah. Artinya apa? Apa yang kita doakan itu akan istilahnya Allah udah siapkan ganjarannya. Kalau kita doakan orang lain, apalagi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan surat Ibrahim ayat 41 tentang bacaan doa yang dapat diamalkan. Nah, ini doanya nih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Jadi ada doanya. Doa kita buat kita dan orang lain. Yaitu ini, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tua dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Sebagaimana kita tahu, perhitungan hari kiamat itu adalah perhitungan yang benar-benar detil. Nggak ada kelewat satu apapun. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Semua kecatat. Ketika catatan itu ditampakkan, misalnya kita, nih catatan nih Pak Anto nih, begini hari ini kapan, nah, kita bermohon kepada Allah bahwa catatan kita itu yang baik-baik aja. Nah ini doanya nih. Ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Jadi nggak cuman kita doakan saat ini juga, tapi doa kita tuh buat apa? Buat kita nanti pas lagi hari perhitungan. Dimana kita ditampakkan nih buku kamu nih selama kamu hidup. Kita pengen catatan kita baik-baik aja kan? Nah, ketika diadakan waktu perhitungan itulah maka doa ini berlaku nih, mustajab sekali. Oke. Lalu apa efeknya ketika kita mendoakan orang lain? Nah, merujuk dari hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi, salah satu keutamaan orang-orang yang senantiasa mendoakan saudara-saudara yang lain, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, tanpa dihadapannya, tanpa diminta, maka ternyata Allah mengutus malaikat pada orang yang sedang berdoa itu. Lalu malaikat tersebut mendoakan dengan doa yang sama dari apa yang dia doakan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ketika kita mendoakan orang lain, ternyata malaikat juga mendoakan kita. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, terbebas dari dosa, terbebas dari maksiat. Ketika malaikat kita secara langsung, ketika kita mendoakan saudara kita yang lain, maka doa malaikat untuk kita insya Allah akan lebih cepat dikabulkan. Jadi, apapun keinginan kita, apapun harapan untuk kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, harapan dan cita-cita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendoakan saudara yang lainnya. Islam menganjurkan untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain, artinya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi doakan juga untuk saudara yang lain. Jadi, kalau kita kepingin dimudahkan, katakanlah rezeki kita, ada satu cara baru, yaitu apa Pak? Doakan orang lain. Jadi ada cerita nih. Waktu itu yang punya menara Ari Ginanjar tuh ya, menara yang di 165. Ketika dia membangun itu, waktu di pertengahan berdiri, duitnya habis Pak. Duitnya habis. Dia bingung, wah gimana nih nerusinnya nih, udah tanggung nih, tinggal separuh lagi. Maka dia istilahnya nyari tahu sama ayahnya juga, sama guru agamanya. Apa kata guru agamanya? Mulailah engkau mendoakan orang lain, maka itu akan mancing Allah untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi
dia doain orang begitu dia keluar rumah, ada orang lagi jualan nasi uduk, deh, ya Allah mudah-mudahan nasi uduknya laku semuanya. Begitu dia ketemu sama orang lagi nyapu jalanan, ya Allah mudah-mudahan cepat beres tuh pekerjaannya dan dapat berkah. Ketika dia ngelihat orang kesusahan nih, ada yang lagi mogok dorong motor, ya Allah mudah-mudahan motornya cepat nyala, apa yang lagi dikerjakan cepat selesai. Dia doain terus orang-orang itu. Ngelihat satpam dia doain, ngelihat orang dagang dia doain, ngelihat siapa ya didoain tuh. Ya, ibarat kata kalau dia masuk ke pasar dia doain semua tuh. Efeknya apa? Efeknya Pak, nggak disangka-sangka uang yang dia butuhkan itu ngalir deras, Pak. Jadi itu menara. Ya. Jadi di samping kita tahu bahwa berdoa sendiri itu mustajab juga. Berdoa pada waktu-waktu mustajab kita tahu, ya kan? Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya ya sepertiga malam, saat lagi puasa, saat lagi berbuka, ya kan? Di antara dua khutbah pada Jumat, ya. Ketika kita tahu waktu-waktu yang mustajab, kita tahu tempat yang mustajab, ini ada yang ketiga nih. Boosternya apa? Doain orang lain. Itu bakal mancing apa yang kita butuhkan akan terlaksana. Jadi Allah melihat nih orang nggak egois, gitu. Dia doain saudaranya. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwasanya kalau misalnya mau hajat kita terlaksana, tidak hanya sedekah, tidak hanya berdoa buat diri sendiri, tapi doain orang lain. Ya. Ngelihat anak orang lain bandel nih, dibilangin kagak mau. Kita lihat nih, lagi diomelin sama emaknya. Kita doain, ya Allah mudah-mudahan lembutkan hatinya. Ya, lembutkan hatinya. Mudah-mudahan dia nurut sama orang tuanya. Nah, begitu kita doain itu, kata malaikat doa yang sama buat Anda. Kita anak kita lagi susah dia diomongin, jadi lembut hatinya. Jadi gitu Pak. Gak hanya doa sendiri, doa pada malam hari, tapi doakan orang. Ya. Jadi, terus gini, ketika kita berdoa sendiri, udahlah kita mendoakan orang lain, pertanyaannya adalah, kalau kita minta didoakan orang lain tuh boleh apa kagak kan gitu ya. Jadi syariat Islam membolehkan seorang muslim meminta didoakan kepada orang yang soleh selama dia masih hidup. Karena dulu sahabat Nabi juga sering minta didoakan oleh Rasulullah. Seringkali para sahabat datang kepada baginda Nabi minta didoakan ya. Doakan saya, doakan ini, doakan kesembuhan, doakan itu dan segala macam ya. Bahkan ada kisah yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang datang meminta doa kepada Rasulullah untuk anaknya. Ummu Sulaim juga meminta Anas untuk berkhidmat dan membantu Nabi SAW. Jadi kan Anas bin Malik itu diserahkan sama orang tuanya, lo ikut Rasul tuh, bantuin jadi asisten pribadinya gitu. Sama Rasulullah diterima. Terus Ummu Sulaim itu sempat mengatakan, ya Rasulullah doakanlah Anas ini, biarkan berkhidmat menjadi pembantu Anda dan doakan dia. Kemudian Rasulullah mendoakan Anas agar diberi umur panjang, diluaskan rezekinya dan diberi banyak keturunan. Maka Anas bin Malik mengatakan, doa Nabi SAW terus berlaku padaku sampai aku memiliki anak dan cucu mencapai jumlah 100 orang. Beliau Anas bin Malik menjadi orang yang sangat kaya raya karena doa Nabi SAW. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Muslim boleh minta didoakan oleh orang-orang soleh. Mungkin di antara orang-orang yang kita minta doakan itu, orang-orang soleh itu orang-orang yang mustajab doanya. Tapi syaratnya orang tersebut yang kita minta doain itu masih hidup, nggak berlaku bagi orang mati.
yang udah di dalam kuburan tuh kita minta-minta kuburan nggak bisa. Jadi kalau kita lihat ada kiai-kiai, guru-guru yang lagi hebat-hebat gitu ya, boleh kita minta doa sama dia. Kenapa? Karena dicontohkan Rasulullah dulu doain Anas bin Malik sampai dia kaya raya, punya keturunan sampai 100 orang segala macamnya. Jadi kan ada pertanyaan, berdoa kok minta doain orang lain, berdoa aja sendiri, nggak ada salahnya. Pertama doa sendiri, supaya apa? Supaya koneksi kita sama Allah tuh nyala, Pak. Doa sendiri. Tapi untuk boosternya doain orang lain, sama minta doa sama orang yang soleh. Lihat di sini banyak ulama-ulama gitu. Minta doa sama Pak Rahmat boleh, Pak. Ya. Minta doa lagi sama guru-guru kita yang lain boleh. Kita tahu dia orang soleh yang memang terjaga, ibadahnya terjaga, semuanya terjaga. Kita minta doa sama dia boleh. Jadi sekarang kita pahami bahwasanya tidak hanya berdoa diri sendiri di waktu yang mustajab, juga doa itu diperlancar dengan apa? Pertama, kita kan udah pernah dijelaskan ya syarat-syarat doa ya. Pertama apa? Bersih dulu hati, bersih dulu pakaian. Kedua, mulai berdoa sama Allah dan tidak lupa sholawat ya. Kita mohon ampun dulu sama Allah, terus sholawat, baru kita doa. Kita pilih waktunya, waktu yang mustajab, sepertiga malam, ya kan, lagi puasa, lagi buka, terus di antara dua khutbah pada hari Jumat sore, asar, sampai dengan maghrib. Nah, itu waktu yang mustajab. Tempat yang mustajab, ya mihrab kita di rumah, di Mekah misalnya, ya kan, ada kesempatan. Lalu apalagi boosternya? Boosternya doain orang lain dengan doa yang sebaik-baiknya yang kita mau. Ngelihat, pokoknya sekarang begitu keluar ngelihat orang lagi dagang, ya Allah mudah-mudahan cepat laku tuh dagangannya. Doain, Pak. Next time apa? Allah kasih kita kelancaran untuk dapat rezeki juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah minta doa sama orang yang soleh. Ya, sekarang kita udah tahu, doa buat sendiri juga udah tahu, waktu yang tepat juga udah tahu, doakan orang lain. Yang terakhir adalah minta doa. Minta doa juga kalau yang masih punya orang tua, sama orang tua, karena orang tua itu luar biasa. Berkata orang tua, ibu kita, bapak kita itu wakilnya, istilahnya diberi suatu keutamaan sama Allah. Nih, kamu doain apa aja jadi gitu. Kita pernah dengar ya, jangan pernah doain anak yang jelek-jelek. Kenapa? Kita nggak pernah tahu sewaktu-waktu yang waktu itu doa apa kita aja dijabah. Pas lagi dijabah, pas kita lagi doain jelek, waduh, luar biasa. Makanya Imam Sudes, emaknya begitu dibandel, didoain, mudah-mudahan lu jadi imam Masjidil Haram, gitu doanya. Efeknya apa? Jadi dia Imam Masjidil Haram, ya. Secapek-capeknya kita ngurus anak, ya, kita pengen yang terbaik buat dia, kita pengen dia terbaik juga hubungan antara kita dan dia, maka doakanlah banyak-banyak. Nggak cuma doain buat diri kita, buat anak kita, juga doain orang lain. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanya atau ditambahkan, mangga silakan. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau doa itu pasti kita minta kebaikan itu. Iya. Baik untuk sendiri maupun Iya, betul. Gak ada kan doa yang kejelekan itu. Maksudnya? Misalnya kita nih mengutuk seperti negeri Israel gitu kan. Kira-kira bagaimana tuh? Kita membela Palestina, mendoakan supaya rakyat bisa membela sebagainya. Apakah kita juga mendoakan supaya Israel ini bagaimana lah gitu? Kita kira bagaimana?
ada beberapa ini Pak ya, boleh saya jawab. Di sini kan berdoa yang baik untuk sesama orang beriman, sesama muslim, sesama orang beriman. Sebenarnya yang harusnya kita doain itu, misalkan kayak Israel lagi ngejajah Palestina, yang kita doain Palestina aja Pak. Nah, jadi gini, kita takut apa yang kita doakan salah gitu. Artinya mendoakan supaya di ini kan segala macam ya. Walaupun saya harus pelajari lebih lanjut lagi, boleh nggak mendoakan itu ya? Yang bisa saya jawab adalah ketika ada peristiwa seperti itu, yang kita doakan korbannya. Ya. Artinya apa? Allah Maha Adil. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu untuk negara Palestina terhadap Israel. Artinya apa yang berlaku setelah itu adalah yang terbaik dan paling adil oleh Allah. Ya. Seperti sekarang kita tahu dengan doanya sekian juta masyarakat yang ada di dunia ini, akhirnya terjadi tuh gencatan senjata kan begitu. Ya kan? Sebenarnya ya mungkin ada ya yang bisa menjelaskan artinya satu dalil yang mendoakan keburukan itu ya. Terutama kan keburukan orang-orang yang zalim ya. Tapi yang pernah saya tahu adalah ada doa yang ya Allah jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Itu ada. Ya. Ada di Quran juga ada. Saya lupa ininya. Jadi yang kita doakan adalah terhindar daripada apa yang membuat kita ini, dari orang-orang yang zalim, dari orang yang tidak ingin berbuat jahat sama kita nih itu. Ya, kalau misalnya doa apalagi mengutuk, saya belum menemukan ininya Pak, belum, nanti saya cari. Ya, kita kira-kira begitu Pak. Yang kita doakan si korbannya dulu. Dapatkanlah keadilan ya Allah, Engkau Maha Adil, maka berilah keadilan yang terbaik untuk Palestina misalnya. Nah, begitu kejadiannya Hamas menang lah apa segala macam, nah itu udah yang terbaik menurut Allah gitu. Kira-kira gitu Pak. Iya gitu. Jadi kalau ada orang kita lihat di berita-berita berlaku jahat nih, ya kan? Yang kita doain ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah gitu. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan diberikan keadilan yang terbaik buat gitu. Jadi gitu Pak. Akhirnya imbang gitu lah. Karena Rasulullah aja nyontohin gitu doanya yang baik-baik. Di Taif dia ditimpukin, ditawarin sama ini kan, sama malaikat. Kita tuh balikin aja Pak nih katanya. Oh jangan ya, jangan. Mungkin dia sekarang belum mengerti, anak cucunya mungkin, ya kan? Didoain seperti itu. Ya, contoh Rasulullah juga memberikan contoh buat kita, bahwasanya kita doain yang baik-baik aja. Gitu. Dan minta doa terhindar dari orang yang zalim, dari segala macam. Kira-kira itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Eri mungkin. Oke. Jadi gitu ya Pak. Doa ini adalah senjatanya kaum muslimin. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa doa kita itu didengar sama Allah. Ya. Masalah dikabulkannya itu terserah Allah. Bisa jadi apa yang kita doa itu sudah dikabulkan, tapi dalam bentuk lain. Contoh, saya berdoa kepingin mobil baru, misalnya. Wah ya Allah pengen mobil gini, spesifik kita minta ya. Buat apa? Buat bawa keluarga untuk silaturahim apa segala macam. Kan kita kalau minta kan kalau boleh itu ada alasannya. Ya Allah berikan saya mobil yang bagus supaya saya bisa bawa keluarga silaturahim keluar kota dan begini. Ada asbabnya. Yang minta tuh begitu Pak. Kalau doa tuh spesifik tapi ada asbabnya. Kata Allah bilang begini, jangan mobil baru dah buat kamu tok katanya. Ya, tapi apa? Tapi dibukakan pintu-pintu rezeki yang lain misalnya. Ya kan? Atau keluarga-keluarga kita
jadi lebih harmonis misalnya gitu. Atau teman-teman kita jadi tambah banyak gitu. Bisa jadi. Dari teman-teman yang banyak itu, apa yang kita mau bisa kejadian, Pak. Ya kan? Satu saat saya minta mobil baru. Beli maksudnya, mau beli, ya Allah aku pengen mobil baru. Supaya bisa kuat beli mobil baru gitu. Sama Allah nggak diizinin. Tapi tiba-tiba kita dikasih sama orang mobil gitu. Jret nih buat lu, pakai deh. Sama aja kan? Gitu. Tapi dengan cara yang lain gitu lah. Jadi Allah tuh jangan kita atur. Berdoa mah, tapi masalah dikabulkannya serah Allah. Boleh nggak kita mendoakan orang yang jelek? Kita ditipu, dihina, terus kita mendoakan orang yang jelek, boleh nggak? Itu tadi yang saya belum nemuin. Kalau yang saya tahu kan jangan mendoakan jelek ya kan. Tapi doakan karena kita dizolimin kan, berarti gitu kan. Nah itu jawabannya seperti itu, Pak. Ya Allah, hindarilah saya dari orang-orang yang zolim. Ya Allah, berikanlah Engkau Maha Adil, berikanlah keadilan terhadap saya. Nanti gini, Allah nanti kalau kita minta seperti itu, nanti Allah yang membawa hati kita untuk dapat nerima itu. Gitu. Itu. Banyak-banyak istighfar, Pak. Mana tahu kan? Ya kan saya bilang tadi. Dalam satu cycle kehidupan kita ada satu waktu di mana doa kita apa aja jadian. Mati loh, besok mati gitu. Misalnya gitu. Kan sayang seperti itu. Mestinya begitu kita lagi waktunya doa kita dijabah, apapun doa kita doain yang bagus-bagus kan, buat kita, buat keluarga kan, buat anak gitu. Iya. Saya paham itu. Iya. Makanya kan kalau Rasulullah tuh contoh paling konkret ya. Ketika dia benar-benar lagi dakwah tuh dizolimin, diapain sampai titik, sampai nggak tahan lagi lah. Kalau orang biasa mah nggak tahan lah gitu. Dia aja masih bisa gitu loh. Kita nggak tahu rumusnya, masalahnya gitu loh. Bagaimana kita dizolimin bisa sabar gitu. Kayaknya susah dah kan gitu ya. Tapi memang dicontohkan oleh Rasulullah bisa, sahabat-sahabat Nabi bisa. Gitu. Bagaimana nih caranya? Nah itu yang belum ketemu kali sama kita gitu loh. Iya. Itu. Ya. Iya. Banyak mohon ampun. Mana tahu doa yang kita lakukan tadi itu kan karena ada dorongan emosi dan ya bisikan setan dan segala macam. Minta dijauhkan dari itu dan kita minta apa yang terbaik dari doa yang kita ucapkan itu. Misalnya, ya Allah ampunilah aku pernah doakan orang begini. Kan sekarang tahu nih, ilmunya tahu, oke deh gitu. Karena memang susah, Pak. Namanya kita dijolimin ya, dia senang happy gitu. Kita sengsara gitu, wah itu susah bener itu. Mendoakan yang terbaik gitu. Jadi gini, di Quran itu dijelaskan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Bagaimana ceritanya? Dia jahat sama kita balasnya dengan kebaikan. Tapi di Al-Quran dijanjiin, ketika kamu membalas kejahatan dan kebaikan, maka orang-orang yang berselisih kepadamu itu bisa menjadi akrab kayak teman. Gitu. Ada, Pak. Jadi yang perlu kita pahami adalah gimana caranya gitu. Ayatnya ada, Pak. Ayatnya ada. Gimana kita melaksanakan ayat itu dalam Al-Quran. Pasti ada ilmunya tuh. Nggak gitu aja begitu kita dijolimin kita sabar gitu. Ya mungkin orang-orang yang luar biasa solehnya mungkin bisa kali. Kalau kita pasti kesel dulu ada deh. Ya. Cuman kan kita sekarang udah tahu bahwasanya kita nih istilahnya kalau kita punya senjata nih, gue doain lo besok nggak begini, kan gitu ya. Terus begitu kejadian, soalnya gini Pak, kita doain kejadian, di situ ada bisikan gini, tuh, ya enggak, lo jahat sama gue doain besok lo sengsara, jangan pernah berani dah, berbuat jelek pada saya, ntar lo gue doain sengsara lo gitu. Itu udah masuk Pak, bisikan setan Pak. Udah, lu paling alim, coba nih lu doain orang mati aja mati no.
hati-hati, lidah lu tajam tuh, ya kan. Akhirnya jadi sombong, takabur, macam-macam tuh Pak. Pokoknya lo jangan macam-macam menggoda. Kemarin gue doain si Ono aja mati tuh, sombong Pak. Hati-hati tuh, karena sombong itu cuma boleh menolong doang, pakaiannya dia itu, bukan kita, gitu. Jadi ketika kita bisa pernah mendoakan orang jelek kejadian, nah banyak-banyak mohon ampun. Gitu. Bisa jadi itu waktunya dia. Nggak ada hubungan sama kita. Bisa jadi ada hubungannya gitu. Bisa jadi Pak. Ya kan? Ketika ada password yang dikasih sama Allah gitu kan, kita pakai dengan kita doain orang nggak baik gitu, rugi Pak. Setiap orang punya privilege itu, gitu. Apalagi orang-orang yang istilahnya dekat sama Allah, ya kan? Ibadahnya rajin, lebih banyak tuh privilege itu. Nah, kita punya, kita pakai buat doain orang lain. Sayang banget menurut saya Pak, gitu. Ya, kayak gitu Pak. Kalau kita udah pernah 2 kali lagi kan, waduh tuh setan udah 2 kali bos, 3 kali dapat ciki loh, kan gitu kan. Lo doain lagi nih seorang jelek gitu, makbul doa lo, pokoknya jangan macam-macam dah malu. Udah ada omongan begitu Pak. Akhirnya apa? Kita jadi sombong, kita jadi ini jumawa lah, apa segala macam. Sementara itu yang dihindari Mak, umatnya Rasulullah. Jangan sombong, karena sombong menyebabkan iblis didepak gitu, ya kan? Depak dari surga, dia udah, lo termasuk orang-orang yang yang durhaka, udah selesai, gara-gara sombong Pak. Gitu. Itu Pak ya, kira-kira. Kita perbanyak doain orang lain yang baik-baik lah ya. Ya, kira-kira itu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.